akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, Tuhan Yesus. Hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu karena sudah tolong kami, sudah pimpin kami sepanjang malam ini, sehingga pada hari ini Bapa kami boleh datang kepadamu. Sebelum kami akan mengawali hari kami, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya isi bejana hati kami, isi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga sepanjang hari ini kami melakukan apa yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Amin, amin. Menyerahkan seluruh waktu ini hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, urapi dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu hanya akan mengatakan seperti yang Bapa mau katakan. Urapi kami juga yang mendengarkannya pada pagi hari ini, supaya firman ini bekerja menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami. Kami serahkan semuanya ini kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya bersuka cita sekali pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita semua dalam excited, harus bergairah terus dalam. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya tulis di tema, yaitu tentang melayani adalah kehormatan. Saudara, kalau kita bicara tentang pelayanan itu bukan sekedar tugas dari seorang rohaniawan atau seorang hamba Tuhan, tetapi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, masing-masing kita punya peranan dalam bertanggung jawab di dalam pelayanan hidup kita. Amin. Dan pagi hari ini saya akan mengawali dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Mari kita akan baca. Pak Martin bisa tolong bacakan untuk firman ini untuk kita. Roma pasal 15 ayat 20 dan 21. Ayat 20 dan 21. Oke, Pak. Ya. Demikian. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Amin. Terima kasih Bapak. Puji Tuhan Bapak Ibu, kebenaran ini sangat sekali bagi saya itu menjadi dasar dalam pelayanan saya secara pribadi, bahwa tujuan pertama adalah berita Injil diberitakan ke seluruh dunia. Di dalam hal ini kita akan melihat bahwa pelayanan itu bukan sesuatu yang murahan, bukan sesuatu yang rendah. Ya, meski ada orang-orang yang melayani sepertinya bagi orang awam itu sesuatu yang sepele, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Tapi kalau kita melihat Paulus ini, pada waktu dia itu pelayanan itu dari satu tempat ke tempat yang lain, dia melayani dari satu kota ke kota yang lain, dia membuka pekerjaan Tuhan, membuka pelayanan yang baru untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Yang perlu kita pertanyakan dalam judul kita adalah melayani adalah kehormatan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kehormatan?
saya menemukan kehormatan ini ternyata sejajar dengan mulia. Jadi pelayanan itu adalah sesuatu yang mulia. Amin. Kehormatan itu berarti dihargai, dijunjung tinggi, dipandang luhur. Dan saya temukan dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata tima. Tima itu dalam bahasa Inggris itu honor atau value, nilai yang sangat tinggi, yang sangat berharga, yang dihargai, ya, yang diagungkan ya di dalam pelayan itu tentunya menurut perspektif Tuhan. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang pengertian kehormatan itu memang bisa relatif. Sebab perspektif masing-masing individu, masing-masing kita itu terhadap pengertian tinggi, luhur, mulia, dan agung itu berbeda-beda. Orang bilang kalau yang tinggi luhur pelayan itu di gereja yang gede, yang besar, yang jemaatnya ratusan, bisa ribuan, itu mungkin bisa dianggap ini adalah satu kehormatan. Tetapi perspektif Tuhan tidak demikian. Itu filosofi orang atau filosofinya dalam melayani itu akan berpikir seperti itu. Tapi kehormatan itu sendiri sebenarnya tidak bisa relatif kalau kita menggunakan parameter dari sudut pandang Tuhan. Kalau menurut pandangan kita, parameter itu akan merasa agung besar, tapi menurut parameternya Tuhan, untuk kehormatan itu tidak dilihat apa yang kita lakukan, yang banyak ataupun yang sedikit. Nah, apa itu kehormatan kita sebagai hamba Tuhan? Tadi saya berikan tanda petik lagi, hamba Tuhan itu bukan hanya yang berbicara di mimbar, melayani khotbah, WL, singer, pemain musik, bukan cuma itu ternyata saudara. Tapi setiap orang yang menjadi anak-anak Allah itu sebenarnya menjadi hamba-hamba Tuhan. Ya. Orang-orang yang telah diangkat, orang-orang yang telah ditebus dari dosa, lalu kita itu menjadi bagian dalam keluarga kerajaan Allah, kita itu adalah hamba Tuhan. Nah, kehormatan seorang hamba Tuhan ini akan menunjukkan keluhurannya, menunjukkan kemuliaannya dan keagungan seorang hamba Tuhan itu dalam kedudukan, dalam pangkat dan martabat itu. Itu akan ditunjukkan di situ bagaimana cara melayaninya, bagaimana sikap hati dalam pelayanan, bagaimana kerelaan untuk melayani Tuhan. Saya pernah Bapak Ibu dulu tahun 84 saya lulus kuliah ya S1, saya ditempatkan di sebuah desa yang terpencil sekali saudara ya, dan saya hanya melayani 4 orang janda. Saya layani dengan sungguh-sungguh ya, lalu saya beritakan kebenaran-kebenaran itu di lingkungan mereka masyarakat, sampai suatu ketika jemaat ada pemuda waktu itu hampir ada 70-an, orang tua cukup banyak lah Bapak Ibu di desa itu ya. Itu saya layani dengan penuh sukacita, ya pengorbanan, ya pemberian kepada mereka karena 4 orang ini janda, dan janda itu hanya buruh tani. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kehormatan kita itu, keagungan kita itu, nilai dalam pelayanan kita itu seperti apa. Masalahnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah seorang hamba Tuhan itu dapat dikatakan terhormat? Jawabannya bisa, bila ukuran yang digunakan adalah perspektif Tuhan atau cara memandang Tuhan. Jadi bukan hanya Bapak Ibu, ya mereka yang sudah terkenal itu mereka ya Pak, mudah-mudahan dan pasti mereka itu orang yang sudah terhormat lah daripada orang yang mungkin penilaian manusia yang hanya jalan kaki, mungkin hanya untuk makan aja bingung. Saya pernah melayani di tempat itu 1 minggu itu pelayanan sana kemari, saudara tahu kolekte 1 minggu kolekte itu yang saya dapat itu hanya untuk beli makan, untuk beli soto 2 porsi.
Nah, kemuliaan kita itu bukan pada apa yang kita rasakan ini, ya, tapi bagaimana nilai kita, keagungan kita, untuk kita benar-benar menjadikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang dihormati, yang agung, yang mulia itu yang penting, Bapak Ibu. Jadi masalah hidup kita, masalah apapun itu bukan tanggung jawab kita. Nah, di dalam Alkitab kita sering dapati bahwa perspektif atau cara Tuhan memandang paradok dengan perspektif manusia. Misalnya Bapak Ibu, kalau saudara membuka dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, Tuhan berkata, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Lalu siapakah yang besar, yang lebih besar? Apa yang duduk makan atau yang melayani, kata Tuhan? Bukankah yang duduk makan itu perspektif manusia, tetapi perspektif Tuhan di sini dikatakan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah, dalam penempatan lain, dalam kesempatan lain ini, saudara, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, tetapi barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Itu perspektifnya Tuhan. Ya. Jadi dalam pelayanan kita, kalau memang kita dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, kita harus tetap memiliki sikap hati yang benar, yang rendah hati, ya, karena semua pelayanan itu diberi oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, tidak lebih, Bapak Ibu. Ya, saya belajar dengan senior-senior sampai hari ini, saya masih belajar banyak dengan para senior-senior yang selalu bersama-sama dengan saya, ya. Maka saudara, kalau kita memiliki seperti ini, kita tidak akan memiliki keangkuhan hidup. Yang merupakan keangkuhan hidup itu adalah musuh terbesar seorang pelayan Tuhan. Ya, sombong, saudara. Ya, kita sudah merasa punya jemaat ratusan, apalagi sudah mulai dinilai dengan fasilitasnya, naiknya apa, lalu ditanya HP-nya apa. Aduh, saya kalau ditanya begitu saya sedih, Bapak Ibu. Loh, kok tanyanya gitu? Kok tanyanya jemaatnya bagaimana, Pak? Bertumbuh baik, jemaatnya baik-baik, begitu. Jangan tanya sudah besar belum jemaatnya, sudah ribuan. Ribuan itu enggak menjamin bertumbuh jemaatnya, Bapak Ibu. Ya, saya pernah berkata-kata ngobrol sama jemaat, kita mau ingin punya gereja yang besar ya, gitu. Enggak mau lah Pak, saya enggak mau banyak-banyak, ya dikit aja. Nanti kalau sudah banyak susah untuk ketemu sama Pak Pendeta, gitu. Ya itu tergantung lah, saya bilang begitu. Kadang karena kesibukan kita Pak, Bu, ya, karena kita itu sudah terlalu sibuk dalam pelayanan yang kita lakukan, maka pride kita atau harga diri kita itu terletak pada apa yang diraih itu. Ya, apa yang kita capai itu, merasa puas, merasa bangga kalau khotbah di ribuan orang, ya khotbah di ratusan orang. Beda dengan khotbah misalkan hanya sekian orang, ya. Saya pernah mempersiapkan khotbah untuk seperti KKR yang datang cuma 2 orang, Bapak Ibu. Karena hujan besar, hujan besar. Saya semangatnya, gairahnya sama, persiapannya saya sama, seperti di depan aula. Saya pernah melayani waktu di Maluku, ya, di lapangan, saudara, tanpa mic lagi. Coba bayangkan, lapangan tanpa mic, saudara. Untung suara saya bisa keras, bisa lantang, saudara. Saya semangat seperti mereka, saya melayani mereka ini, saudara. Nah, untuk ini kita harus benar-benar merasa tidak bernilai sebenarnya di hadapan Tuhan. Siapa sih saya? Ya, siapa sih aku? Ya, kecuali kalau Tuhan memakai saya, kalau bukan yang Tuhan yang memakai saya, untuk apa? Sebab semua itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan yang bisa menjadi kehormatan bagi kita. Lalu kepercayaan ini, kalau Anda mungkin bukan seorang pendeta gembala sidang atau bukan pelayan, Anda di rumah punya pelayanan. Kepala keluarga punya pelayanan pada istri dan putra-putrinya. Dalam bisnis Anda punya pelayanan kepada bawahan, itu tanggung jawab. Saya selalu berkata kepada jemaat, Anda yang sebagai bisnismen, yang punya pekerjaan, jangan lupa, Anda itu punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarga karyawanmu.
Jangan sampai mereka terlantar karena kamu tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada karyawanmu. Ini yang saya katakan, sebab ini adalah sebuah pelayanan, ini adalah sebuah harga yang harus dilakukan oleh kita semua. Maka kalau saya melihat di grup itu orang marah-marahan, wah saya sedih. Lah ini hamba Tuhan, anak Tuhan, macam apa ini kalau sedikit-sedikit gini marah? Macam apa ini? Buat grup kan banyak ide, banyak opini. Ya kadangkala tulisan itu kita nggak membaca titik komanya. Kalau kita ngomong kan intonasinya tahu, oh ini Pak Harun marah ini. Oh ini Pak Harun senyum ini. Bisa lihat begitu. Tapi kalau kita chat itu kan nggak tahu ini dalam keadaan marah atau tidak, ya. Nah ini yang perlu kita renungkan pada diri kita masing-masing tentang bagaimana sikap ini, saudara. Jadi pada waktu kita melayani Tuhan itu ada berita utama yang terdapat dalam ayat-ayat ini adalah kesediaan Tuhan Yesus untuk melepaskan hak. Pada waktu Tuhan berkata, Dia datang ke dalam bumi, sebentar lagi kita akan Natalan, ya. Dia mengosongkan diri, merendahkan diri menjadi sama seperti manusia. Perhatikan ini, saudara. Yesus yang dalam kemuliaannya, dalam keilahiannya, rela mengambil rupa sebagai manusia, turun ke dalam bumi ini untuk menjadi sama dengan saudara dan saya. Kalau saudara baca dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, dia itu bukan cuma sekedar jadi manusia, tetapi dia sampai mati, dan matinya di atas kayu salib. Saudara tahu salib? Salib itu sebenarnya bukan tradisi Yahudi. Salib itu tradisi bangsa Siro-Fenisia, orang kafir. Kalau menghukum narapidana yang sudah berat, kalau zaman sekarang mungkin koruptor, ya, itu digantung, saudara. Ya, kalau di Cina langsung tembak, Bapak Ibu. Ya, langsung potong ke lehernya. Itu tradisi mereka, tapi Tuhan Yesus demi menyelamatkan saudara dan saya, dengan segala kerendahannya dia turun ke dalam bumi, menjadi firman yang menjadi manusia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Tujuannya apa? Supaya kita meneladani atau mengikuti jejaknya Tuhan. Baru itu yang namanya hamba. Makanya kita hamba Tuhan. Hamba itu artinya kepada siapa kita mengabdi. Itu hamba. Jadi kalau kita hambanya Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan. Bukan pada materi, bukan pada fasilitas, bukan apa yang bisa kita makan dan kita minum. Itu tempelan, Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka, nah ini baru maka, ya, semuanya itu akan ditambahkan. Artinya itu bonus, itu ditempelkan. Kalau kita sudah mencari kerajaan Allah dan melakukan dengan segala kebenaran. Padahal kalau saya melihat, saya tidak menghakimi mereka. Injil itu sudah banyak disimpangkan, Bapak Ibu. Ada Injil sukses, Injil kemakmuran, macam-macam, saudara. Sukses kalau katanya kalau jadi orang Kristen nggak kaya, katanya bukan anak Tuhan, karena Tuhan itu kaya. Padahal Yesus turun menjadi manusia, menjadi miskin. Untuk meletakkan kepalanya aja dia tidak punya. Saudara, kita semua nggak ada yang nggak punya bantal kan? Ya, kita pun semua punya kamar. Ya, Yesus tuh nggak punya. Sampai ada dikritik, Yesus itu seorang musafir, nggak punya gelandangan, nggak ini. Ya memang Yesus itu turun ke bumi ini untuk menjadi manusia yang seperti kita, yang rendah, yang sederhana, supaya kita itu supaya Tuhan itu mengalami apa yang kita alami, sehingga Bapak Ibu, kalau kita dalam keadaan kesusahan, kita dalam keadaan penderitaan, Tuhan pernah mengalami itu menjadi manusia. Coba kalau dia itu hanya pribadi ilahi atau Allah saja, nggak mungkin bisa mati di atas kayu salib, nggak pernah merasa lapar, nggak pernah merasa sakit hati, nggak pernah saudara, dia merasa kesepian, tapi dia menjadi sama persis sempurna seperti manusia, saudara dan saya. Merasa sepi, merasa kalau disakiti ya sakit hatinya, kalau kita dicubit ya sakit,
kalau kita nggak makan ya lapar, nggak minum ya haus. Tuhan merasakan semua. Jadi Bapak Ibu, kita bisa rasakan itu karena Tuhan sudah merasakan. Dan Tuhan mau menolong kita apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan, Tuhan itu pasti akan menolong kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maka ketika Tuhan melepaskan haknya sebagai ilahi yang memiliki kerajaan surga, maksudnya mari kita pun melepaskan hak kita. Kita yang diberkati Tuhan, jangan lupa orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita itu bukan hanya untuk diri sendiri. Ya, saudara punya keluarga, mungkin ada sanak famili, saudara diberkati dengan lebih, supaya saudara juga bisa menolong keluarga kita nomor satu. Lalu kalau kita sudah punya lebih lagi, tolonglah sesama kita. Tetangga kita mungkin, teman dekat kita yang dalam kesusahan, yang dalam penderitaan, mulai kita tolong. Ya, mulai kita tolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Kita harus melepaskan hak kita dengan rela. Ya, harus dengan, orang Jawa bilang itu legowo, ya Bu Lydia. Legowo artinya ada kerelaan untuk kita melayani Tuhan, kerelaan untuk mengabdi kepada Tuhan kita. Nah, orang yang merelakan haknya itu adalah orang yang patut disebut pelayan Tuhan. Kalau masih bersungut-sungut, coba mari, saya nggak ingin tanya kita bagaimana. Kalau masih bersungut-sungut, introspeksi saja. Kalau pelayan Tuhan harus rela melepaskan hak kita. Ya dihina, ya diolok-olok, ya diomong. Hamba Tuhan itu Bapak Ibu punya mobil katanya nggak rohani. Kalau hamba Tuhan nggak punya apa-apa, nggak punya doa katanya. Kurang doa, saudara. Oh, haleluya, itu saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi saudara, karena Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita itu dari aspek dosa-dosa kita telah diampuni, segala kesalahan kita sudah dilepaskan dari segala belenggu dosa. Kita pun yang sudah dihapus dari pelanggaran dosa, Tuhan menyediakan surga bagi kita. Nah, ini yang harus kita renungkan. Aspek lain juga adalah bahwa Tuhan menebus kita berarti menandakan kita miliknya Tuhan. Ya, kita miliknya Tuhan. Kalau kita miliknya Tuhan, percayalah Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun keperluan kita, apapun kebutuhan kita, Tuhan mampu untuk menolongnya. Amin. Saudara punya mainan, ya, atau anak saudara punya mainan, coba lagi seneng-senengnya dipegang gini saudara, main HP aja sekarang, direbut diambil, ngamuk enggak Bapak Ibu? Oh, langsung gini ya Pak Ari ya. Oh, Tuhan, kalau kita itu miliknya Tuhan, coba Bapak Ibu, kalau ada orang yang berusaha melukai Anda, berusaha untuk mengambil Anda, untuk menyakiti Anda, yang begini itu Tuhan. Pernah di Israel Tuhan mengacungkan tangannya karena bangsa itu dianiaya. Tuhan yang akan campur tangan kepada kita. Amin. Maka mari Bapak Ibu kita terus belajar untuk kita mengasihi Tuhan. Melepaskan hak itu juga berarti tidak lagi berkuasa mengatur diri kita, karena kita itu sudah miliknya Tuhan. Amin. Amin. Milik Tuhan Bapak Ibu. Saya itu ya kalau diundang pelayanan asal saya bisa berangkat, saya berangkat Bapak Ibu. Ya, saya di sini kan belum diberkati mobil. Memang jemaat sih bilang kalau mau pakai mobil pakai aja Pak. Tapi saya nggak seperti itu, nggak mau menggunakan fasilitas yang bukan diberikan kepada saya, itu miliknya jemaat kok. Ya, sewaktu-waktu mungkin. Saya punya sepeda motor kadang-kala sampai 100 kilo saya naik sepeda motor Bapak Ibu, naik ke pelosok sana melayani. Saya dengan sukacita. Orang bilang Pak Harun kok sengsara, siapa bilang? Saya nggak sengsara, saya sukacita. Saya pernah melayani dulu di sebuah tempat itu, pelayanan saya agak di kota, dan saya itu ada 4 kilo, sekitar 4 kilo itu ada di sebuah tempat milik jemaat itu punya kandang babi. Di sana punya tempat, punya rumah, lalu saya tinggal di situ. Setiap hari pagi turun ke gereja, berdoa pagi di sana, lalu pulang, lalu kalau malam ada doa ke sana. Kami kalau nggak ada kendaraan, jalan kaki. Pernah lupa nggak bawa payung, nggak bawa mantol, sudah di tengah jalan, ya sudah nggak ada rumah, mau nggak mau harus berjalan dengan kehujanan. Pernah suatu ketika
karena itu nggak terlalu jauh dengan Cilacap, Nusa Kambangan ya Bapak Ibu tahu. Itu ada narapidana yang akan dikirim dari Bandung ke Cilacap. Ternyata narapidana itu membegal sopirnya dan sebagainya, nggak tahu, akhirnya lepas dan masuk ke lingkungan kami itu sedang pelayanan kami tinggal di tempat itu, saudara. Kami hanya berdua dengan istri, ya. Tetangga itu ada 1 kilo, Bapak Ibu. Berarti saya hanya berdua, saya ya mikul air sendiri untuk mandi bersama, ya kadang harus cari ranting-ranting pohon cengkeh itu, cengkehnya luas sekali. Ya, makan saya itu makan talas itu sudah mulai dari sana, saudara. Ketika saya pelayanan ke Ambon sudah biasa saya makan talas, ya. Jadi makan ya tanam sendiri, cabai tanam sendiri semua. Tapi dari itu ada suatu kreativitas, inovasi yang luar biasa ketika saya renungkan. Tuhan itu memelihara dengan cara Tuhan asalkan kita mau bekerja. Ya, Tuhan itu pasti akan tolong kita. Kalau kita reaktif terus untuk melakukan aktivitas kerja kita, Tuhan akan buka jalan kok. Ya, Tuhan pasti akan tolong kita. Kalau kita malas ya lain lagi, kita hanya mencari belas kasihan ya lain lagi, Bapak Ibu. Ya, nah ketika kami ada di tempat itu, tiba-tiba saya sudah didatangi dari Koramil, dari polisi, Pak, kenapa nggak ke kota aja? Aduh Pak, ke kota saya harus sewa hotel, nggak mungkin, nggak dananya yang nggak ada, saya bilang begitu. Jadi nggak mungkin, saya tetap di situ. Bener Bapak Ibu, 2 malam setelah itu ya ada kami itu tidur langsung, pintu itu tak tutup, bukan cuma dikunci aja tapi dipalang lagi, saudara. Karena saya melihat di tetangga itu ada ibu-ibu atau cewek itu diperkosai oleh mereka, dan kalau malam mereka itu datang ke kampung, mereka merampas makanan dan sebagainya. Secara manusia pasti takut lah Bapak Ibu. Ya, saya ketakutan dengan istri saya masih muda waktu itu Bapak Ibu. Ya, istri saya cantik sedunia menurut saya. Istri yang paling cantik gitu, saudara. Ya, saya pikir aduh kalau sampai terjadi apa-apa, lalu misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan, saya melihat dengan mata kepala sendiri, itu bisa menjadi trauma seumur hidup saya. Betul Bapak Ibu Saudara, gedor-gedor malam itu Bapak Ibu. Kami hanya bisa apa? Melawan pun pasti nggak bisa. Kami hanya berlutut di bawah kaki Tuhan, berdua. Tuhan, kalau Engkau kehendaki ini semua, berikan kami kekuatan untuk tidak bersungut-sungut. Betul Bapak Ibu. Pada waktu kami sedang mengalami itu, tiba-tiba ada suara anjing banyak sekali, saudara. Nggak tahu anjing dari mana, itu menggonggong terus. Sepertinya ngejar orang-orang yang tadi ada di rumah kami itu, digedor-gedor, saudara. Paginya, saudara, saya bangun itu sudah ada anjing yang tingginya hampir ada yang 1 meja, ada yang kecil, saudara, banyak sekali anjing-anjing di situ. Selama 4 hari anjing itu ada di situ. Saya nggak pernah tahu anjing itu dari mana. Lalu saya bilang sama istri saya, ini pasti malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk melindungi kita dalam bentuk seperti ini. Itu perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saya ngalami Bapak Ibu. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan bisa buka jalan untuk memberikan pertolongan yang di luar batas kemampuan kita. Itu pasti saudara, kesulitan, persoalan yang kita alami, yang kita hadapi, Tuhan tahu sebab Tuhan sudah pernah merasakan. Jadi seorang hamba Tuhan yang dikatakan terhormat adalah seorang yang memiliki kerelaan melepaskan hak kita untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita semangat terus Bapak Ibu. Ya, Pak Hari semangat, Bu Lydia, ya semuanya, Pak Sony, ya, Pak Martin, ya terus bergairah, keluarga kita, ya terus kita membuat mereka terus bergairah terus dalam Tuhan, terus mengasihi Tuhan, terus jangan tinggalkan Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami. Jadi itu Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini karena Tuhan itu baik ya. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah mari kita persembahkan hidup kita, tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya akan mengajak Anda untuk menyanyi Bapak, ku persembahkan tubuhku. Bisa ya Bapak Ibu? Kita berdoa Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi. Bapak di surga, kita bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan yang sungguh luar biasa, Tuhan memberikan kami kesempatan yang sungguh istimewa dalam kehidupan kami.
Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami boleh bersekutu kepada Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang menggugah gairah kami, yang membuat kami tetap semangat untuk melayani pekerjaan-Mu, untuk melayani Tuhan dan sesama. Bapa di surga, biarlah firman Allah yang telah kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk terus beraktivitas, untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu, mempersembahkan hidup kami untuk melayani Tuhan. Sekalipun Tuhan kami menderita, kami percaya Engkau sudah bersama-sama dengan kami. Engkau sudah dulu menderita kayu salib. Engkau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk Tuhan melayani Tuhan, untuk melayani sesama Bapa di surga. Karena firman Allah yang telah kami baca, kami pelajari, kami dengar bersama-sama, menjadi spirit bagi kami untuk tetap semangat, untuk tetap bergairah, untuk Tuhan Yesus tetap semangat untuk melayani-Mu sampai Engkau datang kali yang kedua menjemput kami ke awan-awan. Biarlah sampai hayat hidup kami Tuhan, kami mempersembahkan hidup ini hanya kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa pelayanan itu adalah penghormatan bagi kami, keluhuran bagi kami. Ya Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami sampai kami Tuhan Yesus pulang kepadamu di pangkuan-Mu Tuhan, untuk melayani bersama-sama Engkau di surga. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Harun Warsito Tuhan, yang sudah menjadi berkat bagi kami, yang sudah menguatkan iman kami, yang sudah memberkati semangat kami melalui firman-Mu. Tuhan, Kau berkati beliau, berkati pelayanan dimanapun Tuhan percayakan kepada hamba-Mu di melayani umat-Mu. Karena kuasa demi kuasa mujizat-Mu boleh terjadi. Tuhan, anak-anak Engkau berkati Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang ada di grup Immanuel ini Tuhan. Jika kami boleh tetap komitmen untuk tetap Tuhan ada di hadapan Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan sampai kedatangan yang kedua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Hati kami berucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, ini hati kami Tuhan, yang pada pagi hari ini Tuhan siap untuk melayani Engkau Bapa. Berilah kami Tuhan untuk menjadi berkat-Mu, bisa untuk memberkati orang lain. Amin, amin, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami sucikan kami Bapa. Haleluya. Ampuni setiap dosa kami. Meserahkan keluarga hamba dalam kalau selama ini kami selalu pelayanan kami di sana kurang mengucap. Amin, haleluya. Pakai kami Tuhan, memulihkan umat. Kami berjanji Tuhan bahwa kami tidak akan bersungut-sungut lagi. Amin, yes, haleluya. Terima kasih Bapak. Atas apapun yang akan menimbulkan Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan pagi ini untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sudah hadir di Zoom ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah mengirimkan hamba-Mu Pak Pendeta Harun Warsito untuk menjadi berkat bagi kami yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan pelayanan beliau Bapak. Amin, Kami serahkan kehidupan pribadi beliau, rumah tangga beliau Tuhan. Kiranya Engkau berkati beliau, Engkau berkati juga semua. Amin, amin, amin. Saat ini Bapak. Terima kasih. Pakailah Pak Harun untuk menjadi saluran berkat-Mu. Amin, haleluya. Kami yang haus akan firman-Mu Bapak. Terima kasih apapun Tuhan yang menjadi pergumulan Pak Harun, kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk Pak Pendeta Sony Bapak yang ada di pedalaman Kalimantan. Tuhan kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan beliau. Tuhan memberkati beliau secara pribadi. Tuhan memberkati apapun Tuhan yang Bapak jemaat yang kami berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati beliau. Semua kebutuhan yang kami perlukan. Haleluya. Terima kasih Memberkati pribadi beliau Tuhan. Terima Apapun kasih Tuhan yang beliau rencanakan. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa juga untuk Pak Martin
Ya Bapak, yang saat berkati ini Pak juga Martin, memiliki pergumulan yang tidak berkati kami Pak ketahui Martin, Bapa. berkati Pak Tuhan, Tommy, kami berkati Pak menyerahkannya Hari ke ya dalam Tuhan. tangan-Mu. Terima Biarlah kasih. Tuhan pergumulan demi Berkati Tuhan pergumulan Pak Yesus. Martin saat ini Tuhan. Kami Amin. percayakan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan Bapak, sendiri yang akan Haleluya. campurkan. Tuhan sendiri yang akan buka tangan ya Bapak. Amin. Rencana Bapak. demi rencana yang beliau sudah rencanakan. Amin. Pergumulan demi pergumulan. Karir-karir beliau Tuhan. Semuanya tak lepas dari campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati pribadi beliau juga, berkati anak-anak beliau Tuhan. Kami menyerahkan, kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir, Engkau juga memberkati Pak Martin. Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk Pak Hari yang ada di Australia. Tuhan, kami meyakini Tuhan, Engkau tetap menopang beliau, Engkau tetap memberikan hati yang sukacita kepada beliau. Tuhan, kami berdoa juga untuk istri dan anak-anak beliau yang masih kecil. Haleluya. Tuhan memberkati anak-anak beliau dalam pertumbuhannya, memberkati dalam pendidikannya Bapak, memberkati masa depan anak-anak beliau Bapak. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kami berdoa untuk orang tua kekasih Bapak di usianya yang sudah lanjut Bapak. Iya Bapak, Berikan sukacita kepada orang tua. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau topang beliau ya Bapak. Tuhan, kami bersyukur di usianya yang sudah lanjut, Engkau tidak pernah meninggalkannya Bapak. Terima kasih, oh Tuhan, terima kasih Bapak. Kehidupan Pak Hari sekeluarga. Amin, amin Tuhan, berkati Pak Hari. Biarlah Tuhan berkati profesinya Tuhan sebagai Pak dokter. Hari boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi Amin Tuhan, berkat bagi amin. orang-orang di sekitarnya ya Bapak. Amin Tuhan. Terima kasih, ajarkan Haleluya. kepada beliau untuk selalu Berkati rendah Pak hati. Hari. Ajarkan Tuhan kepada Yesus beliau berkati Tuhan istri untuk anak-anak. selalu mendekatkan diri Profesinya kepadamu. berkati Bapak Terima kasih dalam Bapak, nama berkati Yesus. juga pekerjaannya, Amin. berkati orang-orang di sekitarnya Bapak. Pak Haru Biarlah juga Tuhan, diberkati Bapak kasih dalam Amin. pelayanan. atas kehidupan. Haleluya Kami berdoa Tuhan juga Yesus. untuk channel kami ini Haleluya Tuhan Bapak. Biar Tuhan kami menyerahkan channel ini channel kami Amin, hanya di Tuhan dalam Yesus. tangan-Mu Bapak. Orang-orang di sekitar kami Bapak boleh mengenal channel ini Bapak, boleh rindu akan Engkau Bapak untuk beribadah kepada Amin Engkau ya Bapak. Bapak. Terima kasih Haleluya. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Pada pribadi juga berdoa untuk kehidupan kami Bapak. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya Ajarkan kepada Bapak. kami Tuhan untuk selalu Serahkan dalam berserah diri tangan-Mu kepada Tuhan. suami kepada hamba Tuhan, kami doa untuk karir beliau Tuhan, Haleluya Tuhan. kebijaksanaan bagi kepala rumah tangga. Haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan rencana-rencana ke depan sebagai kepala rumah tangga. Hamba pribadi Tuhan, berikan kekuatan kepada hamba, berikan sukacita kepada hamba untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Anak-anak hamba juga hamba serahkan ke dalam tangan. Ya Bapak, Dan semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kehidupan pagi ini, karya-karya kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, Berkati kami hanya Bapak. menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami dalam Kami nama selalu Yesus. bersyukur. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Ini Tuhan Tuhan Yesus. kami Bapak, ini hati kami Tuhan yang siap Yes. untuk Bapak. Yes. Dan doa ini Bapak kami serahkan ke Amin. dalam tangan-Mu Amin. saja. Tuhan Hanya di berkati dalam kami. nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.